Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate Kelotok. Saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan yang ditulis di dalam surat Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan belajar bagaimana menolak dunia. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan 27, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa kecil, remaja, pemuda, dia hidup dalam lingkungan Mesir yang kaya raya, yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan. Memang Musa bukan orang Mesir. Dia bukan keturunan raja-raja Mesir, tetapi dia orang Ibrani, orang Israel yang diangkat dari Sungai Nil oleh putri atau princess dari kerajaan Mesir. Kawan sehati dalam Tuhan, untuk memutuskan meninggalkan Mesir, tidaklah segampang membalikkan tangan. Untuk meninggalkan Mesir dan bergabung dengan umat Allah itu bukan perkara mudah. Kenapa? Sejak bayi dia diangkat menjadi anak princess Mesir. Dia adalah kebanggaan dan kemegahan yang luar biasa menjadi pangeran di Mesir. Bayangkan saat kanak-kanak menjelang remaja, dia mendapat perawatan yang begitu istimewa dari kerajaan. Dia dihormati banyak orang. Saya pikir saat muda dia pastilah menjadi pemuda yang cerdas, berkarisma, dan banyak orang yang mengagumi dan menghormati. Musa tahu bagaimana susah menderitanya menjadi budak. Dia tahu karena sejatinya dia berdarah Ibrani Israel. Sementara dia juga tahu bahwa orang Israel sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun menjadi budak di Mesir. Pilih mana? Menjadi pangeran Mesir yang kaya raya, mewah, megah, dan disegani? Atau menjadi budak Ibrani, budak Israel yang miskin, menderita, dan terhina? Kawan sehati dalam Tuhan, Allah membuat Musa melihat ke depan. Saat Mesias, Yesus Kristus datang, banyak orang yang tidak menerima dia. Yesus ditolak, Yesus dihina, Yesus menderita sengsara, bahkan mati nista di kayu salib. Dan tidak banyak orang yang berpihak pada penderitaan Yesus. Musa melihat orang yang rela menderita bersama Kristus, sengsara karena kebenaran, sengsara bersama Kristus, kebenaran Kristus lebih mulia, lebih berharga daripada kekayaan dan kemegahan Mesir. Akhirnya Musa memilih untuk meninggalkan kekayaan Mesir yang bergelimang dengan dosa itu. Dan dia bersatu dengan umat Allah yang menderita dan penuh perjuangan. Musa meninggalkan Mesir 2 kali. Pertama karena ketakutannya setelah dia membela umat Allah dengan membunuh orang Mesir. Dia lari
dari Mesir karena takut kepada Firaun. Dia lari ke Midian. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan, dia disuruh kembali ke Mesir. Dan ketika dia kembali ke Mesir beberapa saat, dia mesti meninggalkan Mesir untuk yang kedua kalinya. Karena disuruh Tuhan untuk membebaskan umat Allah dari Mesir. Musa meninggalkan Mesir yang kedua kali dengan gagah perkasa, dengan keberanian yang luar biasa. Dia melupakan kemegahan Mesir, dia minta supaya Firaun membebaskan umat Allah dari Mesir. Memang berbagai tantangan, kesulitan, hambatan, sukar untuk ditembus. Tetapi kuasa Allah menyertai Musa dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Akhirnya Musa membebaskan umat Allah dari belenggu Mesir. Kawan sehati dalam Tuhan, adakah belenggu yang sangat kuat mengikat kita sehingga kita tidak bisa leluasa untuk hidup yang bebas, merdeka dan melayani Tuhan? Mungkin mabuk kerja, sibuk kerja, atau mungkin malas, tidur menguap tidur lagi, menguap tidur lagi, atau zaman sekarang gadget, HP, laptop, HP, komputer, terus berputar-putar seperti itu. Coba tengok dunia anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Sekalipun tidak terlalu kaya, tenang tapi tidak ketinggalan zaman. Kerja tapi tidak lupa keluarga. Semua berjalan harmoni, indah, sejahtera, sukacita. Dan ada waktu untuk melayani Tuhan. Kalau Anda percaya Alkitab, ikutlah sukacita anak-anak Tuhan itu yang sederhana. Seperti Musa meninggalkan Mesir dan terus berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Ada kebebasan, ada penyertaan, ada mujizat, ada berkat, ada sukacita. Beranikah Anda untuk terus di jalan Tuhan, bergabung dengan anak-anak Tuhan yang terus mengikuti Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk tidak terus terbelenggu di dalam pusaran perbudakan yang tiada henti-hentinya. Entah itu perbudakan dosa, perbudakan kehidupan sehari-hari yang membuat kami tidak bisa bebas merdeka berjalan bersama Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa dengan keberanian seperti Musa meninggalkan Mesir dengan segala kemewahannya, bersatu dengan umat Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan, dan kami mendapat perlindungan sejati dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di sanalah kami menikmati sukacita yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.